Apa judulnya Bapak Ibu? Percaya yang benar. Coba kita lihat ayatnya dulu. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi saudara benar bukan karena berbuat, saudara benar karena saudara percaya. Semula Allah dengan kita menyatu, sama-sama kudus. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah terpisah dari manusia. Apa yang membuat pemisah itu? Dosa. Dan itu jelas dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukannya tangan Allah kurang panjang untuk menolong, menyelamatkan, bukannya telinga Allah kurang tajam untuk mendengar, tetapi dosa lah yang menjadi pemisah. Kesalahan pun mulai menjadi pemisah antara aku dengan manusia. Dan karena dosa itu menjadi pemisah, maka Allah yang Maha Kasih ini tidak bisa menolong manusia, tidak bisa menyelamatkan manusia, bahkan juga mendengar doa manusia nggak bisa. Padahal sebenarnya keinginan Allah untuk selalu menolong karena kasihnya kepada manusia. Lalu bagaimana Pak agar Allah yang kudus ini bisa menolong manusia? Maka Allah menempatkan di atas dari dosa itu adalah hukum Taurat. Dan Allah berkata, hai manusia, kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat, maka kamu benar di hadapanku. Tapi kalau kamu gagal melakukannya, kamu salah di hadapanku. Oke? Nyatanya apa? Manusia itu selalu gagal melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya setiap tahun orang Yahudi harus memberikan korban. Dan lewat korban itulah kegagalan manusia itu ditutupi. Dan lewat kegagalan dosa manusia ditutupi, maka Allah bisa menolong, memberkati orang Israel, menyelamatkan orang Israel dalam peperangan, dalam apapun masalah mereka. Amin. Karena dosanya ditutupi lewat korban yang diberikan oleh orang Israel setiap tahun. Jadi kebenaran itu adalah ketika melakukan hukum Taurat, lewat berbuat melakukan hukum Taurat, tapi ternyata gagal. Karena itulah harus ditebus dengan memberikan korban penebus dosa setiap tahun pada hari pendamaian, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Yom Kippur. Lalu Allah tidak berkenan dengan cara ini, karena cara ini tidak sempurna. Ini hanya temporer, ini hanya sementara. Itulah sebabnya Allah kemudian memberikan korban. Jadi bukan lagi manusia yang memberikan, tapi Allah memberikan. Dan korban itu korban sempurna, dan itu adalah Yesus. Itulah sebabnya Yesus kemudian diutus untuk menjadi korban, mati dan sekal salib, untuk menggenapi Taurat tadi. Sehingga bagi kita hari ini di hadapan Allah, benar bukan dengan melakukan hukum Taurat, karena kita pasti gagal ya, karena terbukti 1500 tahun mulai dari Gunung Sinai sampai Yesus hadir di dunia Bapak Ibu, itu orang Israel gagal. Karena itulah Allah kemudian menginisiatifkan diutus Yesus sebagai anak domba, sebagai korban penebus dosa kita, sehingga lewat kematian Yesus hukum Taurat itu digenapi. Di mana digenapi? Di atas kayu salib. Sehingga apa? Kebenaran sekarang bukan dengan melakukan hukum Taurat yang jelas gagal selama tahunan, tapi hari ini kebenaran dengan kita percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat ini. Karena itulah kebenaran kita hari ini di dalam Yesus, bukan dengan berbuat, tapi dengan percaya kepada apa yang Yesus telah perbuat di atas kayu salib. Itu yang tadi kita baca Roma 10 ayat 4 tadi. Amin Bapak Ibu. Karena itulah kekristenan hari ini, saudara benar bukan dengan berbuat benar, tapi saudara benar karena percaya yang benar pada Yesus. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, kita percaya kepada Yesus, kita benar. Karena itulah kita ke gereja hari ini, kita bukan untuk bertindak benar. Banyak orang berpikir bahwa orang datang ke gereja untuk mempelajari bagaimana ia bertindak benar, bagaimana ia berbuat benar. Kalau saudara datang ke gereja dengan tujuan itu, lebih banyak mendapatkan pengajaran tentang berbuat benar di toko buku. Di sana banyak buku-buku bagaimana berbuat benar. Tapi bagi kita hari ini orang Kristen adalah bagaimana percaya yang benar. Kenapa kita hanya percaya yang benar? Karena Yesus telah berbuat yang benar, yang sempurna. Dan ini kita percaya, maka kita juga menjadi benar di hadapan Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kekristenan hari ini kita melihat keindahan Yesus, kita melihat karya salibnya, kita lihat perbuatan yang ajaib. Dan Injil Yohanes itu menggambarkan bagaimana keindahan Yesus Bapak Ibu. Pelayanan Yesus di dunia itu digambarkan oleh Yohanes, mulai dari pasal 1 sampai pasal 21. Yohanes itu ada 21 pasal. Jadi di gereja sebenarnya kita melihat, mengamati keindahan Yesus Bapak Ibu. Percaya, untuk percaya yang benar, untuk melihat apa yang Yesus telah lakukan secara benar. Saat kita percaya benar, maka kita beroleh kebenaran dari Allah. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita percaya kepada Yesus, maka hari ini setiap kita benar di hadapan Bapa di surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kita datang ke gereja bukan untuk menjadi seperti Yesus dengan perbuatan kita. Memang kita harus ujungnya nanti menjadi seperti Yesus, tetapi bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita, kita tidak akan mungkin. Kenapa? Yesus itu di surga, lah kita di bumi. Jaraknya langit dan bumi. Bagaimana mungkin kita di bumi bisa menyerupai Yesus di surga? Caranya bagaimana? Harus yang di surga, Yesus turun mengubahkan kita. Itu yang baru bisa. Lewat apa? Kelahiran baru kita. Lewat apa? Kita melihat keindahan Yesus. Semakin kita lihat keindahan Yesus, maka kita diubahkan. Ya, diubahkan oleh
oleh Yesus, Bapak Ibu. Dengan kita melihat keindahannya, kita melihat kasihnya, dengan melihat kuasanya, dengan kita melihat kemuliaannya, maka hidup kita diubahkan. Dengan melihat kepada Yesus, dengan melihat kita percaya kepada Yesus, kita diubahkan. Jadi kita berubah bukan karena kita berbuat semakin banyak, berkorban semakin banyak, bukan. Itu tetangga sebelah. Ya, mereka nggak punya acuan seperti kita, Yesus. Tapi kita hari ini punya acuan, namanya Yesus Kristus. Teladan kita, contoh kita, yang kita lihat, fokus kita, disitulah kita diubahkan. Sama seperti Petrus. Petrus bisa berjalan di atas air. Kenapa, Bapak Ibu? Apakah karena ginkangnya tinggi? Oh, bukan. Karena dia melihat kepada Yesus. Ketika dia melihat kepada Yesus, maka dia seperti Yesus, berjalan di atas air. Tapi karena ada angin, ada tiupan angin, dia merasa sadar, Bapak Ibu. Dan ketika dia sadar, dia tidak lagi fokus kepada Yesus. Disitulah saatnya dia tenggelam. Kenapa? Dia tidak lagi fokus kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Tapi ketika dia melihat dan fokus kepada Yesus, dia sama seperti Yesus, berjalan di atas air. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita fokus kepada Yesus, kita sama dengan Yesus, kasihnya sama, kuasanya sama, kemuliaannya sama, dan kita juga seperti Petrus berjalan di atas badai masalah kita. Jadi saudara menang atas masalah saudara bukan karena perbuatan baik saudara, tapi hari ini karena kita hari ini melihat kepada Yesus, diubahkan oleh Yesus untuk sama dengan Yesus, penuh kuasa, penuh kemuliaan, dan kita bisa berjalan di atas masalah kita. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, kita juga ke gereja bukan untuk mendengar etika, bukan untuk mendengar motivasi, untuk mendengar politik ataupun dengar sosial. Karena itu tentang manusia. Itu bukan tentang Allah. Benar, Bapak Ibu? Dan ketika kita berbicara tentang manusia, saudara tidak mengalami kuasa. Di gereja kita harus berbicara tentang Yesus. Dan ketika kita berbicara tentang Yesus, Yesus mengubahkan kita. Disitulah kita mengalami kuasa mujizat Tuhan. Ayo, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kuasa mujizat Tuhan hanya Yesus yang mengerjakan. Haleluya. Itulah sebabnya kalau saudara bisa analisa pendeta-pendeta, ketika saudara melihat khotbah pendeta itu lebih dominan tentang apa yang harus kita perbuat, tentang etika, tentang motivasi, coba lihat pelayanannya. Saya yakin tidak pernah ada kuasa dalam pelayanannya. Kenapa? Ngomongnya manusia. Tapi ketika berbicara tentang Yesus, perjamuan kudus, itu adalah tubuh dan darah Yesus, minyak urapan, pengurapan roh, saya yakin pelayanan pasti penuh dengan kuasa manusia. Kenapa? Berbicara tentang Allah. Berbicara tentang Allah, pasti pelayanan penuh kuasa, karena Allah bekerja dalam pelayanannya. Tapi ketika berbicara tentang manusia, etika, motivasi, apa yang harus kita perbuat, apa yang tidak kita perbuat, nggak ada kuasa di situ. Berbicara manusia nggak ada kuasa, karena kuasa mujizat hanya Tuhan yang mengerjakan. Berbicara tentang Tuhan, disitulah pelayanan, ada kuasa mujizat kita alami. Ayo, Bapak Ibu, berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita bukan hanya berbicara tentang Yesus, tapi kita makan Yesus, kita minum Yesus, Bapak Ibu. Dan ketika kita makan dan minum Yesus, itu saat perjamuan kudus. Disitulah kita hari ini mengalami hidup yang kekal, kemenangan, kuasa. Kenapa? Yesus telah menyatu dengan kita, sehingga kehidupan kita bukan lagi kekuatan kita yang terbatas, tetapi kekuatan Yesus yang tiada batas dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita terima perjamuan kudus, itu kita bukan hanya berbicara, kita makan, kita minum Yesus. Jadi kita hadir di gereja untuk makan dan minum Yesus, dan disitulah kuasa kita alami. Amin, Bapak Ibu. Sama seperti saudara lah, ketika saudara makan nasi, so pasti dapat energi dari nasi itu. Benar, Bapak Ibu? Karbohidrat itu menghasilkan glukosa, glukosa itu menghasilkan energi bagi saudara. Benar, Bapak Ibu? Hari ini kita makan Yesus, itu lebih daripada nasi, lebih dari glukosa. Kita hari ini punya power dari kerajaan surga. Terus sebabnya hari ini saudara bisa mengalami kesembuhan, saudara bisa mengalami keselamatan, saudara bisa diubahkan untuk mengalami kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Nasi saja bisa mengubahkan saudara, apalagi tubuh dan darah Yesus. Pasti mantapnya. Karena itulah ke gereja hari ini kita makan dan minum Yesus, terima perjamuan kudus. Nah, saudara pulang mengalami kemenangan. Saudara tadi sakit-sakit, wes itu masa lalu. Saudara mengalami resesi ekonomi, ya saudara dibukakan jalan, temukan orang atau dapat bantu orang, dan banyak lagi hal yang supranatural saudara alami. Kenapa? Hari ini kita terima Yesus, sehingga kuasa kemenangan berkatnya terus kita alami di dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Semakin kita mengenal Yesus dan Allah, maka anugerah akan berlimpah, damai sejahtera akan berlimpah, dan kita perlu anugerah di dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kemenangan. Coba kita lihat 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi semakin saudara mengenal Yesus, semakin saudara mengalami anugerah. Semakin saudara mengenal Yesus, semakin damai sejahtera saudara alami. Maksudnya bagaimana, Pak? Ketika saudara mengenal Yesus, saudara tahu salib ini memberikan kita kasih yang berlimpah, anugerah yang berlimpah. Kita ditebus. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Nah, di situ saudara bisa tahu, oh,
saya ternyata diselamatkan bukan karena kebaikan saya, tapi Yesus mati ketika aku masih berdosa. Itu namanya anugerah. Saudara masih berdosa, saudara sudah diampuni, saudara dipulihkan. Itu anugerah. Kalau saudara berbuat baik, saudara mendapatkannya, wajar. Namanya juga sudah berbuat baik. Nah ini kita ditebus Yesus ketika kita masih berdosa. Itu namanya anugerah. Dan Bapak Ibu, lewat kita mengenal Yesus juga kita tahu oleh bilurnya kita sembuh. Maka saudara juga bisa iman itu dan saudara mengalami kesembuhan. Dan ketika saudara juga tahu tentang Yesus memberikan damai sejahtera, maka saudara juga mengalami damai sejahtera. Jadi fokusnya hanya Yesus. Tahu Yesus, saudara mengalami kelimpahan anugerah dan damai sejahtera. Itulah juga yang diajarkan Yesus pada saat Yesus bangkit, Bapak Ibu. Ada kisah Yesus berjalan ke Emmaus bersama apa? 2 orang. Banyak kali disebutkan hanya satu namanya, Kleopas. Kenapa hanya satu disebut? Karena yang di sebelahnya, yang satu lagi adalah Ibu Kleopas, Nyonya Kleopas. Dan pada masa dulu, budaya orang Yahudi, wanita nggak disebut, tapi nama suaminya yang disebut. Paternalistik. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang yang berjalan ke Emmaus itu adalah sepasang suami istri. Jadi 2 murid yang adalah suami istri. Dan pada saat mereka berjalan inilah tiba-tiba Yesus nimbrung. Nah ketika Yesus nimbrung, apa yang dikatakan? Bahwa Yesus menceritakan tentang Mesias. Mulai dari kitab Musa ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Mazmur. Dan juga para nabi, kitab para nabi. Menjelaskan tentang sang Mesias. Bahwa Mesias harus menderita, harus mati, dan kemudian bangkit dan kemenangan dialami. Dan inilah sebenarnya PA yang sebenarnya. Seperti sekarang kita ini, pendalaman Alkitab sebenarnya. Jadi pendalaman Alkitab sebenarnya adalah berbicara tentang Yesus. Mulai dari kitab Musa, Mazmur, dan para nabi. Jadi Yesus bukan hanya dibahas di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak, Bapak. Dalam perjanjian lama juga dibahas. Cuma dalam perjanjian lama masih terselubung dalam perjanjian baru disingkapkan. Jadi pendalaman Alkitab yang benar adalah berbicara tentang Yesus. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, membahas tentang keindahannya, membahas tentang kasihnya, membahas tentang kemuliaannya. Jadi pendalaman Alkitab bukan berbicara tentang saudara, apa yang saudara harus lakukan, apa yang saudara harus tidak lakukan, bagaimana etika saudara. Bukan itu, Bapak. Pendalaman Alkitab adalah ketika kita melihat, mencari Yesus, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Fokusnya adalah Yesus. Dan Bapak Ibu, dan ketika fokusnya kepada Yesus, disitulah ada mujizat, disitulah kuasa, dan juga anugerah dan damai sejahtera berlimpah atas kita, Bapak Ibu. Ya, anugerah berlipat ganda bukan dengan berbuat lebih banyak atau berkorban lebih banyak. Ya, tetapi dengan semakin kita mengenal akan Allah dan Tuhan Yesus. Damai sejahtera juga didapat, ya, lewat Yesus. Damai sejahtera yang sempurna itu hanya dalam Yesus. Yesus berkata, aku wariskan, aku berikan damai sejahtera kepadamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi dunia sebenarnya itu bisa memberikan damai sejahtera. Bisa, Bapak Ibu. Seperti apa damai sejahtera yang diberikan dunia? Ya mungkin saudara nyium aromaterapi, rasanya tenang. Gitu. Haleluya, Bapak Ibu. Mungkin lihat pemandangan, indah. Mungkin lihat akuarium, ada ikan-ikan kejar-kejaran. Haleluya, Bapak Ibu. Tapi saya ingin katakan, itu hanya emosional, Bapak Ibu. Kenapa? Karena damai sejahtera yang diberikan dunia tidak menyentuh masalah saudara. Misalkan saudara sakit, setelah lihat musik, setelah mendengar musik, setelah cium aromaterapi, kan nggak terus saudara cium aromaterapi, kan nggak terus saudara lihat akuarium, ya. Dan ketika saudara selesai itu, maka kembali saudara menderita. Tapi Yesus, damai sejahtera Yesus, bukan hanya memberikan saudara ketenangan, tetapi juga menyelesaikan masalah saudara. Ketika saudara stres karena penyakit, Yesus datang, oleh bilurnya saudara sembuh. Ketika saudara stres karena masalah ekonomi, saudara diberkati. Yesus kaya menjadi miskin agar saudara diberkati. Jadi langsung menyentuh masalah. Inilah damai sejahtera yang tinggal tetap, yang bisa kita alami, yang kita dapatkan dalam Yesus. Yesus bukan yang memberikan damai sejahtera emosional tanpa menyentuh masalah, tapi Yesus memberikan damai sejahtera yang menyelesaikan masalah saudara, sehingga saudara bisa tetap mengalami damai sejahtera yang tetap. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Sama juga dengan anugerah, Bapak Ibu. Saat anugerah berlipat ganda dalam kehidupan kita, maka kita menang atas dosa. Coba kita lihat Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kita di bawah kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Banyak kali orang salah pikir bahwa ketika ada dosa, hukum Taurat bisa menyelesaikannya. Salah itu. Saudara tahu, ketika saudara berdosa datang kepada hukum Taurat, saudara pasti jelas dihukumnya. Saya ambil contoh. Ketika saudara menabrak orang, saudara datang kepada pihak yang berwajib, pasti saudara dijebloskan dalam penjara. Tapi ketika saudara datang kepada pengacara saudara, pastinya saudara dibela. Dan anugerah itu berbicara tentang Yesus, sang
sang pengacara kita, sang pembela kita. Itulah sebabnya ketika saudara datang dengan dosa, datang kepada hukum Taurat, saudara pasti dihukumnya. Tapi ketika saudara datang kepada Yesus, sang pengacara kita, saudara dibela habis-habisan. Bukan hanya dibela, Yesus yang menanggung kesalahan kita, dan Yesus yang mati atas dosa kita. Lihat itu Bapak Ibu. Jadi saudara bisa menang atas dosa, bukan dengan hukum Taurat, malah saudara dijebloskan. Tapi hari ini saudara datang kepada pengacara ajaib kita, namanya Yesus, dan itulah hidup anugerah. Maka saudara dibela, dibebaskan dari hukuman. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, bahkan juga pada saat damai sejahtera melimpah, maka sakit juga pergi dari kehidupan kita. Damai sejahtera. Ada dalam Alkitab dikisahkan tentang wanita pendarahan 12 tahun. Semula memang dia datang diam-diam dari belakang, tetapi itu bukan kesembuhan permanen, bisa saja kumat lagi. Ketika semula Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Lalu kemudian ketahuan si wanita tadi. Lalu apa kata Yesus? Jangan takut. Bukan hanya itu, tapi Yesus kemudian berkata, "Pergilah dalam damai dan sembuhlah." Dan terusnya wanita tidak pernah disebutkan lagi dalam Alkitab kumat lagi, Bapak Ibu. Di situ kuncinya. Kuncinya apa? Kata pergilah dalam damai. Kalau dalam bahasa aslinya bukan pergilah dalam damai, Bapak Ibu, tapi masuklah dalam damai dan sembuhlah. Jadi sebelumnya wanita tadi tidak mengalami damai, tidak mengalami damai dari Yesus. Dia stres, mengalami pendarahan terus. Tapi ketika Yesus berkata, masuklah dalam damai. Damai siapa? Damai Yesus. Maka kamu akan sembuh selamanya. Jadi selama ini rupanya dia hilang damai. Itulah penyebabnya dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tapi ketika dia masuk dalam damai Yesus, maka dia seterusnya sembuh selama-lamanya. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika saudara mengalami damai Yesus, maka saudara akan sehat. Haleluya, Bapak Ibu. Saudara akan sehat, Bapak Ibu. Damai membuat saudara tidak stres. Damai membuat saudara happy. Damai membuat saudara tersenyum. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka saudara tetap sehat. Haleluya. Dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, itu yang terjadi pada wanita pendarahan tadi. Semangatnya patah. Dia tidak merasa damai, sejahtera. Itulah sebabnya pendarahan terus gak sembuh-sembuh. Tapi ketika Yesus berkata, masuklah dalam damai, hiduplah dalam damai, dan sembuhlah. Dan selamanya wanita itu mengalami sembuhan. Hal yang sama juga dengan saudara. Mungkin saudara stres. Ketika cek dokter, dokternya juga bingung. Sakit apa ya, Bu? Ya, rasanya dicek gak ada apa-apa. Kenapa? Hati saudara stres. Karena itulah, mari kita lihat hati saudara. Mari hari ini kita bersukacita. Disitulah menjadi rahasia saudara mengalami sehat, kesembuhan secara ajaib. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Luar biasa. Yesus adalah Allah dan Firman. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan ini berbicara tentang siapa? Yesus. Haleluya. Yesus membuat semuanya berubah. Perjanjian lama itu awalnya kegelapan. Saudara tahu enggak akhir dari perjanjian lama? Kutuk. Jika bapak-bapak dan anak-anak tidak akur, maka aku datang memukul bumi sehingga musnah. Iya benar Pak. Itu akhir dari perjanjian lama. Benar? Maliaki. Iya. Tapi perjanjian baru akhirnya apa? Wahyu. Kasih setia Allah menyertai engkau selama-lamanya. Itu kan awalnya bagus, dan baru akhirnya juga bagus. Tapi perjanjian lama awalnya kegelapan, akhirnya kutuk. Nanti saudara lihat ya, kalau kita saudara ya. Iya. Tapi hari ini kita tidak gitu. Awalnya kita firman, awalnya kita terang. Mantap. Amin. Bukan kegelapan. Oke. Ada 4 Injil yang berbicara tentang Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Matius itu adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Itu menggambarkan Yesus sebagai apa? Raja, Bapak Ibu. Karena raja, maka ada silsilah di dalam Injil Matius. Dan silsilahnya ujungnya kepada siapa? Abraham. Kenapa ujungnya kepada Abraham? Karena Abraham telah dinubuatkan Allah, keturunanmu akan menjadi raja-raja yang berkuasa. Itulah sebabnya akhir dari silsilah dalam Matius, Abraham. Lalu kitab berikutnya apa? Injil Markus. Markus itu menggambarkan Yesus sebagai hamba. Dan karena hamba, maka tidak ada silsilah. Tidak ada silsilah hamba, Bapak Ibu. Kita tidak berbicara silsilah pada hamba. Itulah sebabnya Injil Markus tidak ada silsilah Yesus. Lalu Injil berikutnya adalah Lukas. Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai apa? Manusia. Dan karena manusia ada silsilahnya. Dan karena manusia, saudara telusuri silsilahnya itu berujung kepada Adam. Kenapa berujung kepada Adam? Karena itulah manusia pertama. Yohanes itu menggambarkan Yesus sebagai Allah yang tidak berawal, yang tidak berakhir, Alfa dan Omega, Bapak Ibu, yang seperti burung Raja Wali. Itulah sebabnya Injil Yohanes tidak ada silsilah. Allah tidak punya silsilah. Saudara tidak bertanya tentang silsilahnya Allah. Amin, Bapak Ibu. Bahkan juga tadi yang kita baca Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah firman, dan itu adalah Allah bersama dengan Allah, dan kelak akan menjadi manusia. Nah, dalam Injil Matius dan Markus, di atas kayu salib digambarkan Yesus ditinggalkan oleh apa? Sehingga apa? Yesus berseru-seru. Di dalam Markus dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau
meninggalkan aku. Matius berkata, Eli, Eli. Itu sama Bapak Ibu. Lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Eli itu Allah. Amin Bapak Ibu. Elohim itu adalah Allah. Jamak. Eloi itu satu. Jadi kalau ada buntutnya im, itu selalu jamak. Jadi tritunggal. Elohim itu Allah tritunggal. Ini disebut Eloi. Allah tunggal. Itu Allah Bapak Ibu. Yesus berseru demikian. Nah, jadi dari Eli itulah Bapak Ibu. Nabi Elia itu artinya Allah. Nabi Elisa itu gabungan dari Eli dan Syah. Eli artinya Allah, Syah artinya penyelamat. Jadi Elisa artinya Allah penyelamat. Sama juga dengan Yosua. Yosua itu dari kata Ibrani-nya Yesua. Yesua itu berasal dari kata Yahweh dan Sua. Yahweh artinya Allah, Sua penyelamat. Jadi Allah penyelamat juga kayak Elisa. Oke Bapak Ibu ya. Nah, Injil Lukas itu Yesus berseru, serahkan nyawa kepada Allah. Jadi pada waktunya Yesus kemudian menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Oke. Tetapi Injil Yohanes itu berbeda dari Matius, Markus, Lukas. Kalau Matius, Markus, Lukas itu menggambarkan Yesus itu seakan-akan lemah Bapak Ibu. Tetapi Yohanes menggambarkan Yesus powerful, sesuai dengan juga penekanan Yesus itu adalah Allah. Pada saat Yesus salib, Yohanes menggambarkan Yesus itu powerful dengan berkata, sudah selesai, semua sudah selesai. Itu ucapan powerful, artinya semua sudah beres, semua sudah selesai. Itu hanya otoritas Allah yang bisa berkata demikian. Kita manusia nggak bisa berkata sudah selesai. Oh, ternyata ujung-ujung ternyata belum selesai, ketinggalan, kelupaan. Tapi Yesus berkata sudah selesai. Itu otoritas Allah bahwa karya salib Yesus sudah selesai. Jadi Yohanes menggambarkan Yesus itu powerful sebagai Allah yang punya otoritas. Lihat itu bedanya. Kita lanjutkan lagi. Ada hal lagi yang menarik. Injil Matius dan Markus menuliskan Yesus raja orang Yahudi sebagai alasan Yesus disalibkan. Nah, inilah yang kita kenal selama ini, yang tulisan 4 huruf di salib Yesus, INRI. Sedangkan Injil Lukas menuliskan raja orang Yahudi di atas salib Yesus tanpa alasan. Ya, nggak ada menyebutkan alasan penyalibannya apa, enggak. Tapi Matius dan Markus menuliskan bahwa Yesus sebagai raja orang Yahudi sebagai alasan Yesus disalibkan. Tetapi Yohanes berbeda. Ini lebih lengkap, dan ini menunjukkan benar-benar Yesus adalah Allah. Yohanes menyebutkan secara lengkap tulisan dari Pontius Pilatus yang di atas salib ini. Secara lengkap dituliskannya adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi ada 4 suku kata sebenarnya. Yesus 1, orang Nazaret 2, raja 3, orang Yahudi. Ada 4. Amin Bapak Ibu. Dan inilah yang disingkat Indri tadi. Ya, coba kita baca ayatnya dulu. Yohanes 19 ayat 19 sampai yang 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi sebenarnya bisa 4 suku kata. Benar Bapak Ibu ya? Yesus, orang Nazaret, raja. Sebenarnya itu orang Yahudi. Benar Bapak Ibu ya? Ya, terus lanjutkan lagi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Yang kedua adalah bahasa Latin. Yang ketiga bahasa Yunani. Jadi 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, bahasa Latin, bahasanya orang Romawi, dan bahasa Yunani, bahasa internasional pada saat itu. Dan selama ini yang kita tahu 4 huruf yang disalib Yesus, Indri, itu singkatan bahasa Latin. Lalu Pak, singkatan dalam bahasa Ibrani apa? Itu yang paling penting. Saudara tahu singkatan dalam bahasa Ibrani ya? YHWH. Apa artinya? Yahweh. Dan itulah yang membuat ahli Taurat sangat marah. Turunkan itu. Iya Bapak Ibu, karena Yahweh itu Allah yang sangat kudus bagi orang Yahudi. Bahkan mereka tidak berani menyebutkan Yahweh. Mereka menyebutkan apa? Ketika setiap kali mereka membaca tulisan Yahweh, Adonai. Karena mereka sangat sakral. Jangan sampai mereka salah ucap. Salah ucap mereka pikir nanti mereka melanggar hukum Taurat. Ya, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dengan salah. Itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya mereka nggak berani nyebut ini. Itulah sebabnya mereka ganti dengan Adonai. Itulah sebabnya orang yang ahli Taurat marah. Turunkan itu, ganti. Tapi Pilatus berkata, apa yang aku tulis tetap tertulis. Mantap. Jadi disalib Yesuslah tulisan Yahweh. Dan ini menjadi penyebab sebenarnya Yesus disalibkan. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal sebenarnya iya. Sehingga mereka menganggap Yesus menghujat Allah, dan wajar untuk disalibkan. Amin. Ternyata tulisan Yahweh juga yang dituliskan Pilatus di salib Yesus. Itulah sebabnya mereka marah. Haleluya. Kalau Indri, no meaning itu bagi mereka. Ya, bahasa Latin. Jangan-jangan mereka nggak ngerti lagi bahasa Romawi. Amin Bapak Ibu. Tapi bahasa Ibrani pastinya mereka ngerti. Dan rupanya itu adalah singkatannya Yahweh. YHWH di sini. Dan yang paling lengkap menulisnya adalah Yohanes. Dan benar-benar Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Bahkan juga pada saat kematian Yesus salib,
jelas menuliskan kealahannya Yesus. Tulisannya Yahweh. Haleluya Bapak Ibu. Saudara tahu? Selama ini saudara kenal tentang Indri kan? Itu bahasa Latin. Bahasa Ibrani-nya Yahweh. Dan itu sebenarnya yang powerful. Indri, apa sih Indri? Haleluya Bapak Ibu. Tapi Yahweh itu nama Allah yang sangat perkasa. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita percaya Allah yang Maha Kuasa telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Bagian kita hari ini untuk percaya Yesus telah mengerjakan perbuatan benar. Perbuatan yang selesai di atas kayu salib sudah selesai. Karena itulah bagian kita hari ini untuk percaya. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, percaya yang benar, maka kita juga menjadi benar di hadapan Bapa yang surga. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.